Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan singkat Dehonian, Minggu 12 Februari 2017. Dalam resi hari ini, saya Romo Petrus Morwanto SCY mengajak saudara-saudari sekalian untuk merenungkan bersama Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai dengan 37. Dalam khotbah di bukit, Yesus mengajar murid-muridnya, katanya, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, tidak satu iota atau satu titik pun akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, ia harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzinah. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa memandang perempuan dengan menginginkannya, dia sudah berbuat zina di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah, karena lebih baik bagimu satu anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu seutuhnya dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tangan kananmu menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah, karena lebih baik bagimu satu anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu seutuhnya masuk neraka. Telah difirmankan juga, barang siapa menceraikan istrinya, ia harus memberikan surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, dia membuat istrinya berzina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan, dia pun berbuat zina. Kamu telah mendengar pula apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita,
jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di hadapan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota Raja Agung. Janganlah pula engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, barangkali ada di antara kita yang pernah menjumpai tulisan, kritik, dan saran dengan nomor telepon atau alamat kontak yang bisa dihubungi yang tertera pada kemasan suatu produk atau juga pada tempat layanan masyarakat. Salah satu dari tujuan tulisan tersebut adalah untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik. Maka, yang diharapkan tidak hanya kritik, tetapi juga adalah saran. Namun tak jarang kita menjumpai orang banyak menyampaikan kritik tanpa memberikan saran, sehingga alih-alih terjadi perbaikan, yang terjadi justru malah gesekan, kekacauan, dan banyak efek negatif lainnya. Jangankan kritik tanpa saran, kritik yang disertai dengan saran pun kadangkala juga tidak serta-merta mudah diterima, karena disampaikan dengan bahasa komunikasi yang kurang tepat, atau orang yang menerima kurang rendah hati dan terbuka terhadap kebenaran yang disampaikan oleh orang lain. Injil hari ini bercerita tentang Yesus yang mengajar para muridnya. Ajarannya bernada keras. Melalui ajarannya, Yesus mengkritik orang-orang zaman itu, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ia mengkritik mereka dalam menghayati hukum Taurat. Yesus juga menegaskan posisinya terhadap hukum Taurat, dan juga Yesus menyampaikan saran bagaimana menghayati hukum atau aturan keagamaan itu seharusnya. Pemahaman dan ketaatan pada hukum menjadi ukuran ketaatan dan kesalehan hidup keagamaan orang-orang pada masa itu. Yesus tidak hendak mengkritik kebenaran hukum Taurat, tetapi Yesus hendak mengkritik kemunafikan orang dalam mengerti dan melaksanakan hukum Taurat, di mana orang mengabaikan ketaatannya yang sungguh kepada Allah dan mengabaikan nilai kasih kemanusiaan dalam melaksanakan hukum. Bahkan banyak orang menggunakan hukum atau aturan keagamaan tidak sesuai dengan maksudnya, yaitu menggunakan aturan atau hukum agama untuk melegitimasi perbuatannya yang menyimpang. Dalam mengkritik, Yesus menegaskan posisi dirinya, bahwa ia datang bukan untuk menolak atau menghilangkan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya, untuk menyempurnakannya. Yesus menggenapi dengan nilai-nilai ketulusan hati, nilai-nilai kebenaran, dan nilai-nilai belas kasih. Nilai-nilai itulah yang menjadi saran bagaimana seharusnya orang menghayati ketaatan dan kesalehan hidup keagamaannya. Melalui ajarannya, Yesus mengajak orang untuk menghayati hidup keagamaan bukan dengan kemunafikan, bukan dengan kemarahan
bukan dengan ujaran kebencian, dengan dendam, memfitnah, tetapi Yesus mengajak orang untuk menghayati dengan ketulusan, dengan kebaikan dan belas kasih yang menggembirakan, yang menghidupkan dan mengembangkan manusia dan juga memuliakan Allah. Kritik dan Yesus menjadi cara baginya untuk membangun hidup dan kehidupan manusia, baik secara pribadi maupun bersama, menjadi lebih bernilai dan lebih produktif. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita dalam terang sabda itu mengupayakan dalam hidup kita bagaimana kita menghayati ketaatan dan kesalehan kita dalam hidup beragama. Kita menghayati tidak hanya berhenti pada tataran ritual, aturan, atau hukum yang tanpa dipahami dan dihayati secara baik dan benar. Tetapi kita hendak menghayati, menjalankan hidup keagamaan dalam semangat cinta yang tulus pada Allah dan sesama. Kita hendak menghayati hidup keagamaan kita dengan membangun relasi yang baik dengan sesama, setia dalam hidup berkeluarga, senantiasa membawa damai dalam hidup kebersamaan. Dengan cara itu, kita hendak ikut ambil bagian dalam mewujudkan karya keselamatan Allah, dimanapun kita hidup, dimanapun kita berkarya, menjalankan tugas panggilan dan perutusan kita. Tuhan memberkati.